mau menyempatkan waktu untuk datang menghadiri kegiatan saya dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang berlangsung. Untuk judul yang akan saya bawa sekarang yaitu tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai nih ya tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu tuh sudah paham dan memahami, tahu juga apa itu budaya positif. Nah, boleh saya tahu nih tentang sarannya atau apalah tentang budaya positif yang Bapak Ibu tahu. Coba Pak Cis. Ketua kelas dulu, Pak Cis. Apa sih Pak Cis, menurut Pak Cis itu tentang budaya positif? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Menurut saya mengenai budaya positif itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik yang rutin dilakukan di lingkungannya. Misalkan di sekolah, misalkan kayak pagi-pagi guru menyambut siswa untuk bersalaman seperti itu, dan itu akan menjadi budaya. Jadi ketika itu tidak dilakukan, maka akan terasa hilang gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih budaya positif itu apa yang sudah diutarakan oleh Pak Cis itu betul ya. Menurut saya, pemahaman saya, apabila itu budaya positif itu suatu kegiatan yang sudah baik, yang harusnya sudah rutin dilakukan ya Pak Cis ya. Nah, mari kita cek satu-satu. Nah, apa sih budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk menumbuhkan karakter anak. Ya. Karakter yang baik ya tentunya di sini ya. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga Bapak Ibu. Aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu, dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Nah, jadi emang budaya positif itu sangat diperlukan sekali ya, dan di sekolah kita itu untuk menumbuhkan karakter anak itu sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Seperti apa tuh misalnya, coba Butika, seperti apa sih untuk menumbuhkan karakter anak itu agar mereka terciptanya budaya positif, apa yang sudah dilakukan? Seperti yang telah dilaksanakan di SMK kita ya, setiap harinya, misalkan dari mulai hari Senin sampai Jumat kita melakukan budaya positif. Contohnya misalnya siswa setiap hari Senin mungkin sudah ibu-ibu, bapak sudah tahu semua, siswa melaksanakan upacara bendera misalkan ya. Yang kedua misalkan di hari Selasanya siswa kelas 10, 11 melaksanakan pembiasaan di masjid atau dengan cara mengaji bersama ya, seperti itu. Misalkan terus yang hari ketiganya dengan melaksanakan olahraga, terus yang keempatnya misalkan yang hari keempat misalkan dengan cara melaksanakan eskul kepramukaan, itu juga sama dengan membudayakan atau membangun nilai-nilai karakter siswa yang lebih baik, seperti itu ya. Terima kasih Bu Tika. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah ya. Nah, sekolah, karena tadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif untuk menumbuhkan karakter anak. Nah, seperti itu. Dan sekolah kita itu sudah melakukannya. Next. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar budaya positif yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Ya. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia.
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu tentang yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini, pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Maksud pembelajaran dengan paradigma baru dengan yang prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa yang maksudnya ya? Dan apakah sekolah kita itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi belum menurut Bapak Ibu? Boleh ada yang bisa masih ditanggapan? Terima kasih Bu Eni kesempatannya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mendahulukan kemampuan anak. Jadi dibagi menjadi beberapa kategori gitu. Yang pernah saya lakukan belajar berdiferensiasi itu di kelas, yaitu ketika saya memberikan materi terhadap siswa, itu yang menjadi pembedanya adalah perlakuannya antara anak yang mungkin mempunyai kemampuan yang luar biasa dan sedang dan yang kurang. Seperti itu mungkin gambarannya Bu Eni. Oke, jadi mungkin kita tidak bisa menyamaratakan ya kompetensi anak ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ itu sudah menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu. Tetapi jangan melupakan adanya profil belajar Pancasila ya, yang beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri ya. Oke, sekarang kita akan coba bermain peran lagi. Nah, mari kita bermain peran. Bapak Ibu, saya membutuhkan 2 orang saling berpasangan. Oke, kita bermain peran sesuai dengan. Udah kok makasih. Soalnya Pak juga ada berpindah. Hari ini masuk dengan ada yang kesiangan. Bermain peran Bu Tika dengan Bu Dewi, Ibu sama Bu Tika. Mulai berenang Aziz. Bermain peran. Di sini ada gambar sebuah kepala tangan. Ya. Tangan. Nah, anggap di dalam kepala tangan Bapak Ibu masuk. Jadi salah satunya itu berperan ada yang memegang dan salah satunya lagi merayu. Mau merayu pokoknya. Dibuat sebuah supaya si kepala tangan itu mau terbuka tuh. Misalkan merayu mau dengan cara halus, cara kasar, terserah. Negosiasi. Kita akan lihat ya. Ibu sama Bu Dewi. Siapa yang mau Dewi? Ini apa sih? Pokoknya caranya terserah Bapak Ibu. Caranya terserah Bapak Ibu. Diserahkan caranya terserah Bapak Ibu. Kepala tangannya itu bisa terbuka. Bu Yani, nanti kalau misalkan sudah dirayu sama mamanya kita misalkan kita juga bisa sarankan atau gimana? Terserah itu hasilnya seperti apa. Oh gitu. Terus Kata-kata yang harus diucapkan. bebas. Mau yang kamu masuk harus tidak bisa Bu Tika sama Bu Dewi, Bu Dewi Iya lah, Pak. Jadi cara yang saya gunakan untuk bisa mengikuti hafalan itu dengan
negosiasi ataupun dengan bahasa-bahasa yang lembut ataupun bahasa lembut sih dengan baik-baik gitu ya. Bisa terbuka tidak? Majlis lemah lembut ataupun tidak menggunakan kekerasan, karena kalau kekerasan ini kan kita jadi takut sih ya, jadi tidak mau. Ini ada uang ini sama bos. Ini pasangannya baru berarti. Sejenis kan. Itu yang bisa sukarela. Nggak bisa sukarela sekarang mah. Mesti. Nah, gimana berhasil kah? Iya, Berhasil ya. berhasil karena dia sudah memberikan berusaha dengan lemah lembut, sabaran, jodoh. Negosiasi dan meminta tolong untuk membukakan kepalanya, akhirnya Bu Susi Membuka dengan lebar. dengan ikhlas sama dengan dipaksa. Yang karena dipaksa tidak dibuka, makanya Ya, karena berganti pasangan dengan yang tadi, ya Bu tadi sebenarnya sudah komunikasi, tadinya mau sukarela aja pasti saling ngebuka, tapi karena berganti pasangan ya gak apa-apa. Iya, langsung pindah. Jadi kepala tangan ini kan katanya di dalamnya anggaplah ada sebuah hal yang berharga pakai banget gitu kan. Nah tadi caranya karena sebenarnya ini kan sama dengan kontrol diri ya Bu, yang bisa membuka hanya diri dia sendiri sebenarnya. Jadi orang lain itu mungkin hanya sedikit mempengaruhi. Tadi mempengaruhinya dengan cara negosiasi sedikit lah ya. Maksudnya saya mengutarakan kebutuhan saya apa, keinginan saya apa, dia juga sebenarnya tidak mau. Tapi karena negosiasi, dia akhirnya bisa membuka tangannya. Gitu aja. Kepalanya. Iya kepalanya kayak maaf tuh gitu. Pengen tahu nih, terima kasih untuk Segede ini Bu. yang mengepal siapa? Saya ngepal. Saya dulu Pak ya. Iya, saya yang kepala. Paling yang lain Iya. Ayo, bermain perannya jangan dua-duanya. Buset ya. Ayo tuh, sudah ayo dulu. Bisa dengan cara iya. Buka tidak? Buka tidak?
coba dengan motivasi intrinsik Bu, tapi tidak berhasil Bu, karena untuk menekan kesadaran diri Pak Didin tidak sadar kesadaran. Kalau misalkan pakai motivasi ekstrinsiknya juga memberi hadiah, karena kita belum menyiapkan hadiah. Jadi yang saya ambil keputusan buat supaya kepala Mbak Didin terbuka itu dengan hukuman atau pemaksaan Bu. Ya bisa dengan cara menggelitik Pak Didin supaya tangannya bisa terbuka. Mungkin itu. Coba. Sentuh tepat di hatinya. Yang kedua, reward punishment ya. Reward sama punishment kalau memang mungkin ada beberapa hal yang karena sesuatu yang terkurang. Reward itu kan bukan hanya hadiah, tapi pujian juga motivasi dan sebagainya. Ya, kalau masih sulit juga ya, misalkan anaknya memang agak perlu sedikit ditegasin, kita kasih punishment. Sejauh ini ya beberapa berhasil. Berhasil. Oke, berarti ada berbagai macam cara yang Bapak Ibu lakukan supaya kepala tangannya terbuka, dan itu ada yang berhasil dan tidak berhasil. Nah, maksud dari bermain peran ini apa sih? Kira-kira maksudnya apa ya? Metode sama Jadi kira-kira apa sih maksudnya? Dari kepalan tangan ini kita pasti ada makna ya? Oh, iya. Saya coba menjawab ya Bu ya. Mungkin maksudnya itu dari kepala tangan ini adalah komitmen kita Bu. Gimana caranya si tangan tersebut bisa terbuka? Caranya bisa apa aja gitu. Ini tergantung, kalau menurut saya mungkin yang tergantung dari cara pandang kita. Kalau misalkan kita yang memegangnya, ya, kalau kita sebagai yang mempunyai kepala tangannya, mungkin kita akan berusaha sekuat mungkin si kepala tangan itu tetap dipertahankan, tidak terbuka. Berarti apapun yang akan kita inginkan, kita punya cita-citakan, mungkin kita akan tetap berusaha supaya tujuan itu berhasil. Seperti itu ya. Begitu juga dengan yang berusaha supaya si tangan teman kita itu biar bisa terbuka kepalanya. Itu mungkin ada beberapa cara ya. Tadi baik secara halus, ya, bisa dengan kasar, atau tadi ada katanya dengan reward dari baptisme, ya kan, terus Pak Agus dengan metode ekstrinsik dan intrinsik. Nah, itu ada beberapa juga yang sudah termasuk ke dalam budaya positif. Kita lanjut ke Pak Ibu ya. Di sini ada beberapa miskonsepsi dari makna kontrol. Makna kontrol itu yang kita salah tentang konsepnya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang seperti apa coba? Ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Nah, ini merupakan miskonsepsi dari makna kontrol. Jadi
kita berhak mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Walaupun mungkin niatnya untuk menguatkan karakter. Seperti itu ya. Itulah konsep-konsep dari makna kontrol, tetapi itu sebetulnya salah. Ini ada kalimat ya dari Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya. Oke, nah inilah merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Ada beberapa yang harus kita ubah. Ya. Di sini stimulus responnya kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan Bapak Ibu dengan saya itu pasti akan selalu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Menurut stimulus respon, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha. Jadi kita yang harus berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini kita sebagai guru, ya kan, pasti menemukan beberapa perilaku peserta didik yang menurut kita bukan buruk ya, tetapi mungkin agak melenceng mungkin ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa ya? Nah, dan seharusnya bagaimana perilaku yang baik itu, yang menurut teori kontrol. Pak Angga, coba Pak Angga. Kita kan sebagai guru nih Pak Angga ya. Nah, pasti sering ketemu nih dengan perilaku peserta didik kita ya. Nah, coba Pak Angga bisa nggak kasih contoh yang membedakan antara stimulus respon yang seperti apa dan teori kontrol yang sering Pak Angga temukan di kelas ya? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang perilaku buruk atau perilaku yang kurang baik saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu memang masih banyak juga siswa yang kalau menurut pandangan saya itu ya masuk ke kriteria kategori perilaku yang buruk. Misalnya adalah sikap tanggung jawab siswa itu yang tidak menyelesaikan tugas-tugas, atau misalkan sikap kurang disiplinnya siswa, misalkan datang ke kelas itu terlambat atau dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian untuk teori kontrolnya maksudnya seperti apa Bu? Tadi saya sudah menyampaikan perilaku buruk, hubungan maksudnya dengan semua perilaku memiliki tujuan. Ya misalkan ya mungkin itu kan kita lihat ya, itu kan sebagai perilaku yang kurang baik. Nah, tapi kan kita tidak tahu Mereka tujuan. mereka itu kenapa bisa sampai Tidak mengerjakan tugas. ya, pasti mereka ada satu hal atau
Kan tergantung dari motivasi siswanya juga. Nah, si motivasinya itu berasal dari dalam atau berasal dari luar dirinya? Berdasarkan motivasinya. Ya kalau misalkan si siswanya ya mengerjakannya karena takut itu atau karena tadi telat ya. Nah, karena telat kan kita juga tidak tahu tuh si siswa itu alasannya apa tidak mengerjakan, kan kita nggak tahu ya. Nah, itu kan tergantung dengan kesepakatan kelas juga. Dari sebelumnya harus ada kesepakatan dulu. Itu mungkin ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, lanjut mungkin saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus pemaksaan ada pada suatu saat bujukan gagal. Nah, yang kayak tadi ya, tadi kan ada yang tadinya dibujuk rayu tapi gagal. Terus akhirnya dengan cara dipaksa. Tetapi menurut teori kontrol itu perlunya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus model berpikir menang atau kalah, tapi kalau di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Nah ini mungkin yang seharusnya kita coba ubah mindset kita ya, mindset kita berdasarkan pendekatan teori kontrol ya, seperti itu. Nah, ini juga saya sebetulnya sedikit demi sedikit mengubah mindset saya sesuai dengan pendekatan teori kontrol ini. Itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Oke, sekarang tentang disiplin positif. Disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri wajib dengan seharusnya, tapi sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini menurut Hajar Dewan. Nah, coba Bapak Ibu, apakah siswa-siswa kita sudah menerapkan disiplin positif atau belum? Sebagian besar sudah. Sebagian besar kecil. Sebagian besar kecil. Mungkin sebagian sudah ya, sebagian besar sudah, tapi ada yang sebagian belum. Contoh misalnya begini, siswa kan dibuat kesepakatan misalnya, sudah dibuat kesepakatan bahwa ya kelas ya mungkin sudah dibuat kesepakatan untuk ketika belajar misalnya semua aktivitas fokus untuk pembelajaran, tapi mungkin karena ada siswa yang mahasiswa ya beda tibatur, ada siswa yang nggak semuanya sama kan Bu Hendy, jadi ya beda sendiri gitu. Ketika belajar dia asik dengan kegiatannya sendiri gitu. Mungkin itu Bu Hendy ya. Itu salah satu contoh disiplin positif dengan ruang lingkup kecil ya di kelas yang Bapak Ibu ajar. Sebagian besar sudah melaksanakan disiplin positif ya, dan mungkin kita juga harus masih ada PR ya untuk menerapkan disiplin positif bagi siswa yang belum, termasuk diri kita juga ya, termasuk saya. Oke. Disiplin berasal dari kata disiplinan, yaitu berarti belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai dan hidupnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ya, jadi betul ya, kita kalau jika akan mempunyai tujuan tertentu, keinginan, cita-cita, itu harus ada disiplin dari diri kita sendiri dulu ya, supaya tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Konsekuensinya, nah tadi ya,
itu pasti akan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bolehkah Bapak Ibu kasih pengalaman pada saya tentang hal-hal, apakah Bapak Ibu pernah melakukan tindakan perilaku-perilaku yang seperti ini gitu, misalkan hukuman, konsekuensi, terus restitusi. Coba Pak Lili. Kasih pengalaman Pak Lili. Sultan sikat berikan pengalaman. Ya, pengalaman Pak Lili di dalam kelas. Ya seperti tadi Bu, contohnya seperti siswa tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Itu Apa yang Pak Lili lakukan? saya suruh menjelaskan ulang. Selalu menjelaskan ulang. Iya, Sebagai hukuman iya. atau sebagai konsekuensi? Hukuman sebagai konsekuensi. Sebagai konsekuensi. Iya. Karena dia tidak perhatikan. Berarti kesalahan kelas bagaimana ya? Oh iya, sepakatan dulu. Kalau misalkan tidak ada yang tidak memperhatikan, dia disuruh menjelaskan ulang. Oh, jadi ada kesepakatan kelas dulu. Tidak ada kesepakatan kelas itu berarti adanya jika ada yang tidak memperhatikan berarti konsekuensinya seperti itu. Menjelaskan ulang ya. Terima kasih Pak Lili. Coba Pak Ayu. Pengen tahu nih guru produktif. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, ini tentang konsekuensi. Ya, kalau saya di kelas sudah selalu membuat kesepakatan ketika ruangan itu sebelum masuk dan sesudah masuk itu harus bersih. Ya, jadi ketika misalkan mereka tidak membersihkan kelas itu tidak boleh pulang. Ya, walaupun jam pembelajaran habis, ya tapi kalau kelas masih kotor ya saya tungguin sampai ruangan benar-benar bersih. Konsekuensinya ya anak harus membuang sampah ya dan membersihkan kelas sampai benar-benar kelas itu bersih gitu aja. Oke, berarti emang tetap apa yang pertama dilakukan itu adanya kesepakatan ya. Coba Pak Adi. Ibu ya, karena saya mengajar di guru produktif, biasanya ketika kita akan belajar atau praktek, sebelumnya kita ada kesepakatan dulu di kelas ya, dimana ketika sebelum praktek alat yang digunakan itu ya harus tertata rapi di meja praktek. Nah, sehingga kalau misalkan pada saat selesai praktek ternyata alat-alat itu tidak pada posisi yang rapi, maka biasanya sebelum kita melakukan kegiatan itu ada kesepakatan yang kita rapi di mejanya ya, pulang itu harus mengadakan kegiatan kebersihan di bengkel ibu seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kerapihan dalam saat praktek ya, pada saat selesai praktek anak-anak siswa-siswa yang tidak rapi alat-alatnya nanti sebelum pulang anak-anak itu disuruh untuk membersihkan bengkel. Itu kesepakatannya. Berarti sama ya. Jadi kita sebetulnya kita guru-guru itu sudah yang pertama dilakukan dalam pembelajaran sebelumnya melakukan kesepakatan kelas ya. Ya, betul. Coba Pak Didin. Pak Didin kira-kira yang mana nih kalau misalkan ada satu masalah Pak Didin? Kalau tadi hukuman dan konsekuensi sudah dijelaskan mungkin oleh Pak Adit dan Pak Ayu, tapi saya mencoba sebetulnya saya juga lebih ke hukuman dan konsekuensi Bu ya. Saya setelah baca materi ini, saya ingin mencoba untuk kedepannya mencoba restitusi Bu. Jadi ibaratnya ada bukan hukuman, jadi semacam ganti rugi. Ganti rugi itu seperti jika anak tidak mengerjakan tugas, misalkan sebagai ganti tugas itu apa? Jadi untuk membayar kesalahannya, tapi bukan
kegiatan positif lain. Apakah sama dengan saya konsekuensi? Hampir sama sih Bu, tapi kalau konsekuensi kan lebih ke murid itu dibuat tidak nyaman gitu. Kalau ini kita kesepakatannya berdua misalnya dengan siswa yang ada kekurangan masalah ini, kita kesepakatan bersama untuk memperbaiki ini. Kamu mau apa? Untuk memperbaiki ini harus gimana? Jadi ada Berarti ada semacam dialog dulu ya. Kalau misalkan jadi ada interaksi berdua ya. Jika siswa walaupun sudah adanya kesepakatan kelas ya, kayak Pak Didin sudah coba melakukan nanti kedepannya melakukan restitusi. Mantap. Nah, salah satu nilai budaya positif yang lainnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini itu hampir sama dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya kita juga jangan melupakan nilai-nilai kebajikan yang merupakan nilai tersebut nilai positif ya. Nah, apakah siswa di kita juga sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut? Kan nilai-nilai kebajikannya kan itu sifatnya universal ya. Nah, dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, beriman dan bertakwa ini sudah ada ya? Sudah ada. Di pembiasaan belajar mandiri. Sudah. Bernalar kritis. Sudah. Kreatif. Kreatif banget. Bergotong royong. Kerja kelompok. Berkebinekaan global. Sudah. Menghargai sama-sama. Saling menghargai ya. Kita kan di sini tidak hanya agama Islam ya. Oke, jadi nilai-nilai kebajikannya itu sudah tercermin pada siswa-siswa SMA 1 Karawang. Alhamdulillah. Nah, ini kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak Ibu sudah yang mana nih? Apa sudah semuanya? Terpenuhi? Pacis yang mana Pacis? Yang 5-5-nya Pacis? Jangan dulu. Yang mana? Sudah semuanya terlaksana? Oh ya Allah, kasih sayang. Untuk kurang mandi kasih sayang. Bertahan hidup. Kasih sayang dan diterima penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Pastikan kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi belum? Untuk sementara belum. Yang mana? Baru di bertahan hidup, masih di bertahan hidup. Kasih sayang nggak ada emang? Belum ada. Ya Allah. Saling memberi. Itu Tidak merasa bebas. tidak. Masih belum. Ya masih terbelenggu. Masih terbelenggu. Tidak punya kesenangan. Oh, ini tidak senang. Sama shopping Belum. sama ada mungkin tapi belum maksimal. Ada mungkin. Itu bukan senang, itu sudah punya Ya, tidak. ada senangnya. Gak pernah tertawa ya. Tertawa itu senangan. Penguasaan sudah tidak. Masih di bertahan hidup. Ya untuk ya masih dalam proses yang lainnya. Untuk antara masih bertahan hidup dulu. Yang sudah terpenuhi. Coba aku pengen cari yang lain lagi ya. Kira-kira kan katanya Bu Susi dulu. Udah semuanya ya. Apa ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ya,
penguasaan bagi diri saya sendiri, seperti apa ya, keinginan untuk jadi pemimpin itu kan tergantung dari tujuannya masing-masing. Nah mungkin pemimpin ini pemimpin di tempat kerja atau pemimpin di rumah atau di masyarakat. Nah itu walaupun hanya sedikit, nah seperti misalnya jadi ketua ibu-ibu PKK di rumah gitu ya, itu kan suatu pemimpin juga walaupun lingkupnya kecil. Nah bagi saya itu yang kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu semua ada dalam karena yang empat itu punya karena untuk bertahan hidup bagi saya. Jadi semuanya ada walaupun belum maksimal, ya kan? Gitu. Seperti yang tadi penguasaan bagi diri saya kan, ya mungkin jadi pemimpin belum yang lingkupnya luas kan. Seperti kesenangan kan beda-beda. Kata tadi Bu Dewi dengan ngopi kita utin udah senang. Nah itu tergantung kesenangan dari dulu apa mungkin ya. Nah kesenangan bagi seorang kan beda-beda ya. Gitu. Absen siang, balik lagi sore, nah bisa pulang siang, kesenangan juga itu. Sore kesini lagi ya. Gitu ya. Jadi balik lagi ya. Teori kontrolnya. Nah itu tergantung dari sudut pandang mindset seseorang. Ya itu yang saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan menurut kita sudah bertahan hidup, kita sudah senang kan gitu. Tapi menurut orang belum tentu kan seperti itu. Jadi balik lagi ke tadi paradigma yang teori kontrol tadi, kalau kebutuhan kita itu tidak sama ya, seperti itu. Nah, ini studi kasus, ini salah satu studi kasus apa ini dalam menyelesaikan budaya positif ya. Oke. Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu punya seperti ini, kasus seperti ini, nah, di kelas ketemu pasti ada ya. Caranya menyelesaikan solusi ini bagaimana, Pak Angga? Oke, untuk studi kasus tentang anak yang sedang menunduk ya, yang dianggapnya itu tadi lagi tidur, tapi setelah dilihat itu ternyata anak itu sedang bermain game. Mungkin saya lebih memberikan nasihat bahwa memang bermain game itu tidak masalah kalau menurut saya itu ya, karena kan masuk juga ke aspek kesenangan bermain game. Cuman lebih diarahkan saja kapan anak tersebut bisa memainkan game-gamenya di ponsel mereka, kapan mereka harus memang benar-benar belajar, karena kan di sini posisinya anak itu sedang berada di dalam kelas, sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin saya lebih ke memilih memberikan nasihat dulu, mengarahkan anak supaya tidak bermain game di waktu-waktu tertentu. Mungkin seperti itu. Apakah di dalam kesepakatan kelas ada tentang ini tidak? Nah, kalau misalnya di dalam kesepakatan kelasnya ada ya tentang ini, tentang yang Konsekuensinya atau hukumannya. Apakah Pak Angga menggunakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Kalau hukuman kan tadi sistemnya apa? Spontan itu ya. Ya mungkin saya lebih ke hukuman. Mungkin mengambil dulu handphone tersebut sampai jam pelajaran saya selesai, ya, seperti itu. Mungkin maksudnya ke hukuman bukan ke konsekuensi. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Setelah diambil? Setelah diambil ya seperti tadi kan itu enggak tetap, karena kan hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran. Jadi mungkin nanti dikembalikan saat pembelajaran selesai. Dan mungkin
maju aja Pak Cis. Ada siswa yang sedang Menunggu main game. seperti sedang jadi pada kira itu lagi tidur, tapi kalau pas bulan teliti ternyata dia lagi main game. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya hal ini belum saya alami ya, hal yang kayak gini. Tapi di dalam kelas saya sebelum pembelajaran, jadi ketika awal pembelajaran, awal tahun ajaran saya masuk di kelas itu, saya membuat kesepakatan dengan kelas itu. Jadi tiap kelas juga berbeda-beda Bu kesepakatannya. Kemudian kesepakatan itu karena kelasnya juga dengan saya kesepakatannya, maka tidak ditempel di kelas, hanya di buku mereka. Jadi konsekuensinya ada, kemudian banyak kesepakatan kita di kelas itu. Anak pengennya apa, kita juga harus mematuhi. Ketika saya telat juga harus bagaimana konsekuensinya. Nah, di situ ada semua. Untuk hal ini belum termasuk di dalam kesepakatan kelas yang pernah saya buat. Mungkin untuk kedepannya jika ada hal yang seperti ini, paling konsekuensinya nanti si anak itu harus lebih fokus dulu, menunda sejenak kegiatannya, harus fokus memperhatikan. Ya, seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Berarti semuanya kembali lagi ke dalam kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Kita akan bagaimana dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas kita. Oke. Nah ini yang tadi ya, tadi pernah disinggung oleh Pak Agus tentang motivasi perilaku manusia. Nah itu ada dua, ya. Ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dan motivasi intrinsik. Ya. Ekstrinsik itu berarti dari luar ya. Nah itu berguna untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, atau motivasinya untuk mendapatkan imbalan ya dari orang lain. Tetapi kalau motivasi intrinsik, yaitu mereka menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalkan saya percaya saya bisa, saya percaya diri, saya yakin, nah itu bisa termasuk dalam motivasi intrinsik. Nah ini salah satu dialog mungkin ya, motivasi perilaku manusia yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Kayak gimana nih, bagaimana caranya ya dialog-dialognya manusia untuk mendapatkan imbalan dan yang intrinsik. Ini salah satu contoh dialognya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan kalau misalkan siswa atau anak kita ya, anak kita sendiri. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bentuknya seperti ini, berarti dia termasuk motivasi apa? Ya. Nanti saya kalau dia kayak gini nih, apa yang akan saya dapatkan bila saya mengerjakan? Berarti itu apa tuh? Ekstrinsik. Ya, tadi itu imbalan ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu sudah berada di mana? Di antara 5 ini. Teman. Apakah penghukum? Ada sesekali ya, ada Pemantau? Masih nomaden ya, masih nomaden. Oh iya, Pembuat rasa bersalah? Iya, kadang-kadang. Teman? Oh iya, Manajer? ya, apa lagi itu? Coba. Bunuh. yang mana? Posisi striker. Bunuh di mana? Striker. Ya, posisi saya di mana? Jadi kadang sesekali kondisional itu ada di penghukum, kadang pemantau, karena memang pemantau itu tidak hanya ketika ulangan sebenarnya dalam proses pembelajaran sehari-hari juga kadang saya menjadi pemantau.
memantau. Jadi kalau misalnya saya lagi ngomong ada anak yang nundutan atau malaweng atau apa namanya maleng gitu ya, istilahnya tidak fokus baledog gitu Bu. Iya benar pakai penghapus. Membuat rasa bersalah ini gimana ya? Asal biarlah. Kalau teman ini selalu jadi memposisikan diri saya kadang sebagai teman mereka agar ketika menceritakan hal yang sekiranya kita butuh yang berkaitan dengan keluarga dan sebagainya kita memposisikan dengan itu. Kalau untuk manajer yang tinggal ngatur segala macamnya gitu ya, itu kadang juga dilakukan seperti itu. Jadi benar kata Pak Cisandi, jadi masih nomadic, tidak diam di penghukum, tidak juga diam di pemantau, tidak juga diam di hal lain. Kondisional benar. Itu paling Jadi sebuah 5 posisi kalau guru sudah pernah ya? Iya. Walaupun tidak sering ya di posisi manajer ya? Iya. Seringnya di? Coba, saya mau tahu nih Ibu Rosita, bagaimana? Bu Rosita kira-kira ada di posisi mana nih waktu di sekolah yang dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 posisi kontrol guru ini, untuk saat ini Bu, ya, saya tuh ada di posisi teman dan pemantau. Karena dari semua posisi ini udah saya lakukan gitu Bu. Karena setiap sekolah lingkungan berbeda ya, dan karakter anaknya pun berbeda. Untuk di sekolah tempat saya mengajar kemarin, itu kalau ada di posisi penghukum itu kurang tepat Bu. Karena mereka cenderung lebih ingin dimengerti gitu, ingin didengar, ingin diajak ngobrol gitu anaknya tuh. Karena kebanyakan dari mereka itu rata-rata hampir 70% itu anak broken home. Ya. Jadi ketika mereka melakukan salah itu ya mendengar apa penyebabnya gitu. Jadi untuk saat ini ya itu saya lebih ada di posisi teman dan pemantau gitu. Itu udah saya lakukan Bu. Itu udah saya lakukan. Manajer udah sudah, tapi sekarang lebih cenderung ke lebih teman sama pemantau. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita ya. Oke ya, sebetulnya sih kita kalau misalkan ini bagusnya di posisi manajer ya. Tetapi kan kita lihat kondisinya dulu ya, situasi dan kondisinya. Tapi kalau bisa jangan sampai di sini lagi, di penghukum. Ya. Karena kan kenapa kok kita kalau bisa jangan sampai di sini? Kalau di penghukum itu terkadang siswanya tidak menerima dendam. Iya. Akhirnya bukannya menurut, malah membuat kesalahan baru. Ya. Oke. Bisa ya? Oke ya. Kalau bisa karena apa? Kan kita apa tuh? Yang tadi pembelajaran berinteraksi kan itu pembelajaran kepada murid ya. Oke, nah ini beberapa contoh-contoh motivasi eksternal dan intrinsik. Nah, ada yang gagal dan berhasil. Bagaimana guru berbuat di sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah ini contoh-contohnya bagaimana perbuatannya seperti apa, menunjuk, hardik, menyakiti, menyindir. Nah, wah menyindir juga sudah menghukum ya ternyata. Terus berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Perbuatan kita guru itu kalau kita kecewa banget kalau ternyata itu bisa membuat orang siswa kita merasa bersalah, terus membuat alasan untuk murid. Itu alasan sebagai posisi kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu sudah pernah kan yang ini, yang manajer ya? Oke. Udah ya, ini tadi ya. Nah, ini keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas berarti harus ada kesepakatan
siangnya diganti dengan datang tepat waktu. Nah, oke ya. Jadi diganti dulu tuh kalimat-kalimatnya, ada berapa peraturan, dan tadi diubahlah peraturan yang tadi menjadi sebuah kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan. Misal kayak tadi, jangan datang terlambat, jadi datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Kasih tahu ke anak. Itu apa coba nilai kebajikannya? Disiplin ya. Nah, salah satunya jadi informasikan ke siswa. Nah, kalau misalnya kamu datang tepat waktu, nilai kebajikannya ini. Terus kegiatannya diyakini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kayak gimana nih? Tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kalau tampak, kalau datang terlambat kelihatan nggak? Kelihatan. Tampaknya nyata. Oh yang nyatanya. Nah, jadi ada beberapa peraturan yang kalau positifnya tidak tampak. Ya, bisa ya. Dan kelima, pendalaman. Jadi keyakinan yang kelas itu jadi tahu itu tugas siswa atau tugas guru. Oh, penjelasan. Nah, itu. Jadi harus dijelaskan tuh yang sudah menjadi peraturan agar kalimat positif itu. Oh iya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan membersihkan kelas itu siswa membersihkan kelas. Nah, Guru kalimat memantau positifnya siswa. apa? Kalimat positifnya apa? Siswa. Jagalah kebersihan. Kalimat positifnya apa? Tapi kan nggak ada siswanya di situ. Nah, Kebersihan sebagian dari iman. atau kebersihan sebagai dari nah, boleh lah ya. Kalimat positifnya. Jadi kelasnya harus bersih, Pak Ayu. Ada tulisan. Ada tulisan. Karena ada tulisan itu jadi bersih. Kebersihan sebagian dari iman. Itu yang beriman. Tidak beriman berarti tidak bersih. Harus beriman. Ya. Nah, ini ada 5 ya yang tadi ya. Berarti agak bersih nggak beriman. Nah, sekarang nih segitiga restitusi. Bapak Ibu dalam memecahkan suatu kasus itu alangkah lebih baiknya menggunakan tadi pendekatan restitusi. Restitusi itu tadi apa? Apa Didin? Ganti rugi. Nah, ini menciptakan kondisi ya, untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ini restitusinya. Kalau misalnya siswanya beruntung, Nah, nanti kasusnya kalau ada kasus yang tadi kita bagusnya pakai ini ya. Pemecahnya menurut segitiga restitusi. Jadi stabilkan dulu tuh identitasnya. Tidak salah. Nah, ya seperti ini. Dialognya buat salah itu wajar. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Nah, ini mulai salah satu dialog-dialog menstabilkan identitas. Tapi setelah itu setelah distabilkan, Bapak Ibu lanjut ke tindakan validasi tindakan yang salah. Nah, seperti itu ya. Tindakan yang itu wajar, tapi kamu pasti punya alasan. Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, jadi kan tahu pasti alasannya, kasih tahu ibu, Pak, kamu pasti punya alasan mengapa dilakukan tindakan seperti itu, kasih tahu alasannya. Nanti setelah itu berarti menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas tadi kan sudah boleh ya, seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu destinasi saya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan tentang budaya positif di sekolah kita. Khusus bagi saya, terumumnya bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.